Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita sehari-hari, yaitu media sosial. Gimana sih caranya biar kegiatan scroll-scroll kita itu nggak cuma seru-seruan aja, tapi juga bisa bawa berkah menurut pandangan Islam. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng ya. Halo semuanya, kenalin aku Yaya Syamsiah. Sama kok kayak kalian, aku juga hidup di dunia yang serba digital. Tiap hari pasti buka Instagram, TikTok, Twitter. Jadi, di sini aku bukan mau menggurui ya, tapi lebih ke ngajak kita semua buat belajar bareng gimana caranya jadi netizen yang lebih bijak lagi. Hayo, ngaku deh, pasti pernah kan? Awalnya niatnya cuma mau lihat satu video doang, tahu-tahu udah subuh aja. Kita semua kayaknya pernah deh kejebak di lubang kelinci media sosial ini. Masalahnya, bukan cuma waktu kita yang berharga yang kebuang sia-sia, tapi ada monster lain yang jauh lebih bahaya di lini masa kita. Nah, ini dia monster pertamanya, hoax. Banjir informasi yang gak jelas asal-usulnya, berita bohong yang sengaja dibikin buat bikin kita emosi, panik, atau bahkan benci sama orang lain. Ini tuh serius banget loh, karena satu kali kita nge-share informasi yang salah, dampaknya bisa merusak banyak hal. Oke, biar kita semua sepaham ya, hoax itu bukan sekedar salah info biasa. Ini tuh kebohongan yang sengaja dirancang dengan niat jahat. Tujuannya ya buat bikin kacau. Dan disinilah adab kita sebagai seorang muslim benar-benar diuji. Apakah jari kita akan jadi penyebar kebohongan atau malah jadi pemutus rantainya? Coba deh lihat angka di layar ini. Bikin berinding gak sih? Menurut data, hampir 93% hoax itu menyebarnya lewat platform yang kita pegang setiap hari. Mulai dari grup WhatsApp keluarga, timeline Instagram, sampai FYP TikTok. Semuanya bisa jadi saran hoax kalau kita nggak waspada. Dengan tsunami informasi kayak gini, kita jelas butuh pegangan dong. Dan kerennya, Islam itu udah ngasih kita semacam filter super canggih buat ngadepin ini semua. Penasaran? Apa itu? Namanya tabayun. Gampangnya gini, tabayun itu adalah prinsip saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita telan mentah-mentah sebuah berita, apalagi sampai ikut-ikutan nge-forward, kita wajib buat cek dan recheck dulu. Klarifikasi dulu kebenarannya. Dan ini bukan sekadar saran biasa teman-teman, tapi ini perintah langsung dari Allah di surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini tuh kayak ngingetin kita, kalau ada berita datang, apalagi dari sumber yang gak jelas, fatabayyanu, periksa dulu. Kenapa? Supaya kita nggak salah langkah, nggak sampai merugikan orang lain, dan akhirnya nyesal sendiri. Terus gimana cara prakteknya? Gampang banget kok. Pertama, kalau dapat berita heboh, pause dulu, tarik napas dulu, jangan langsung kepancing emosi. Kedua, coba jadi detektif dikit, cek sumbernya siapa, media abal-abal atau yang terpercaya. Ketiga, baca isinya, jangan cuma judulnya aja. Logis nggak? Isinya nyudutin pihak tertentu atau enggak? Nah, terakhir baru deh putuskan. Kalau beneran valid dan baik, silahkan share. Kalau ragu, stop. Jadilah pahlawan yang memutus rantai hoax. Oke, monster pertama beres. Sekarang kita masuk ke monster kedua yang gak kalah sering kita lihat. Fenomena flexing. Yap, pamer. Pamer barang baru, pamer liburan mewah, pamer pencapaian. Kayaknya udah jadi pemandangan yang biasa banget ya di media sosial kita. Jadi, flexing ini intinya adalah memamerkan apa yang kita punya dengan tujuan biar kelihatan wah di mata orang lain. Biar dapat pujian, biar dapat pengakuan. Tapi pertanyaannya, di mana sih batas antara kita sekedar berbagi kebahagiaan dengan pamer? Nah, dalam Islam, perilaku flexing ini bahaya banget karena nyerempet langsung ke dua penyakit hati yang besar. Riya, yaitu beramal supaya dilihat dan dipuji manusia, dan takabur, yaitu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ini levelnya udah bukan soal etika lagi, tapi udah masuk ke urusan akidah. Tapi tunggu dulu. Apa ini berarti kita nggak boleh posting foto liburan atau momen kelulusan? Tentu boleh dong. Kuncinya yang membedakan antara syukur dan sombong itu ada di sini nih, niat di dalam hati kita. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau niat kita posting itu buat bikin orang lain iri, buat cari validasi dan komen, wah keren banget, itu udah masuk area berbahaya. Tapi, kalau niatnya tulus untuk berbagi rasa syukur sama Allah, atau mungkin buat ngasih inspirasi ke orang lain biar ikutan semangat, itu justru bisa jadi kebaikan. Jadi sebelum klik post, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih niatku sebenarnya? Hadis ini tuh kayak tamparan buat kita. Kalau kita pamer cuma buat cari muka di depan manusia, Allah sendiri yang akan bongkar niat kita itu. Ngeri kan? Sesuatu yang kita harapkan jadi pujian, malah bisa jadi bumerang yang memalukan.
Dan peringatan soal sombong ini lebih tegas lagi. Sombong, bahkan sekecil partikel debu pun, itu bisa jadi penghalang kita masuk surga. Ini menunjukkan kalau menjaga hati dari perasaan lebih dari orang lain, itu adalah hal yang super fundamental dalam Islam. Nah, media sosial ini bisa jadi ladang subur banget buat memupuk sifat sombong kalau kita nggak waspada. Oke, setelah kita kenalan sama dua monster medsos tadi, sekarang gimana solusinya? Gimana caranya biar media sosial kita jadi tempat yang lebih adem, lebih positif, dan pastinya lebih berkah? Yuk kita lihat tips-tips praktisnya. Ini dia rangkumannya. Pertama, biasakan tabayun, jadilah netizen yang cerdas. Kedua, selalu cek niat sebelum posting. Ketiga, stop banding-bandingin hidupmu dengan highlight reel orang lain. Ingat, yang diposting itu cuma 1% terbaiknya. Keempat, batasi waktumu. Dunia nyata lebih butuh kamu. Dan yang paling penting kelima, jadikan media sosial ladang pahala. Share ilmu, share senyum, share kebaikan. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Bukan lagi, apa ya yang mau aku posting, tapi kebaikan apa yang bisa aku mulai lewat postinganku hari ini. Yuk, sama-sama kita ubah lini masa kita jadi lebih baik. Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.